saya sampaikan ada orientasi program utama ke depan ya, terutama pembinaan anak-anak sekolah. Yaitu saya ingin anak-anak yang, mohon maaf ya, yang orang tuanya sudah tidak sanggup mendidik karena malas sekolah, atau setiap hari ribut berkelahi dengan temannya, atau setiap hari mabuk-mabukan, atau setiap hari bikin kegaduhan di lingkungannya. Kami akan segera mengambil keputusan dan mulai berlaku tanggal 2 Mei 2025, yaitu mereka, orang tuanya bisa menghubungi koordinator penanganan kenakalan remaja setempat yang nanti mereka akan diangkut, dibawa ke komplek militer untuk dilakukan pendidikan selama 6-1 tahun sampai mereka tumbuh menjadi anak yang punya kesadaran, anak yang berbakti pada orang tuanya, sayang pada sesamanya, dan menjaga lingkungannya. Ini langkah-langkah penanganan darurat yang akan saya lakukan. Karena apa? Kalau tidak ada pemimpin yang berani seperti ini, saya khawatir banyak anak yang kehilangan masa depan. Ini kita lagi sama Pak Danmen dari Danmen Setirayuda. Hari ini kita sedang merumuskan tentang rencana pelatihan penguatan karakter untuk anak-anak dengan kebutuhan tertentu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Oke, Dan. Baik, terima kasih Pak Adis. Dari kita melaksanakan koordinasi dengan Pemda, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Ini dilanjuti dari arahan Bapak Gubernur, kemudian MOU dengan Bapak Kasat. Tentunya kita ingin membantu pemerintahan daerah berperan serta dalam penguatan karakter anak-anak, sehingga penguatan karakter ini menumbuhkan anak yang memiliki wawasan kebangsaan, perjuangan, bela negara, dalam rangka menyukseskan menyongsong untuk Indonesia Mas. Demikian. Ya, makasih Dan. Nanti akan kita mulai tanggal 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Komandan yang telah terus bersinergi dengan kami di Pemda, di Provinsi untuk rencana Pak Gubernur, rencana Pak Bupati. Tadi pagi Pak Gubernur nge-WA ke saya bahwa tanggal 1 itu kegiatan ini harus sudah berjalan. Nah, tanggal 2 Mei itu ada peresmian launching, tapi tanggal 1 persiapan itu anak sudah masuk di tempat itu, dan Pak Gubernur rencana tanggal 1 itu mau ke resimen Pak untuk mengecek. Dan ini langkah yang perlu kita lakukan sebenarnya, karena beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Bupati, kekhawatiran itu ternyata terus berjalan Pak, terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu di Darangdan itu juga terjadi, itu melibatkan anak-anak pendidikan di tingkat dasar, ada SMP-nya, ada sanawiyahnya, dan semuanya bermula dari salah satunya dari motor, dari kumpul-kumpul gitu, dan ada korbannya. Saya terakhir kemarin juga dengar di Jatiluhur itu juga ada urusannya sama motor, sama kebiasaan anak-anak yang sudah tidak terkendali. Kemudian dia memang fakta-fakta itu ada di lapangan, di tengah-tengah kita. Hari ini Pak Bupati menyebarkan pamflet lewat medsos bahwa anak-anak itu yang suka ruang riung, mencurigakan, nggak jelas itu, segera kalau masyarakat ada yang mencurigai itu dilaporkan saja atau dilaporkan ke aparat. Saya sering Dan kalau lagi naik mobil, kira-kira ada anak ini kok nggak pantas ya, ada anak gitu, kemudian ada anak pada bergerombol, bajunya udah nggak karu-karuan, kemudian ada yang ngerokok, ada yang
nggak pantas gitulah. Karena kan kita sebagai orang pendidikan tahu ya, oh ini teh bukan lagi belajar ini, tapi lagi ngeriung lah gitulah. Saya khawatir yang kayak gini tuh lagi bikin kesepakatan atau lagi bikin apa gitu. Saya samperin, ternyata pada kabur tuh dan murat-marit itu. Saya cuma nanya, ini lagi apa? Anak sekolah mana? Gitu. Terus mau apa? Dia, wah saya lagi ini, langsung pada ambil motornya masing-masing, langsung pada weng pada kabur. Nah artinya Pak, kalau setiap kita bisa melakukan itu saja, misalnya cuma nanya aja, nggak akan ngapa-ngapain. Saya juga paling nanti kalau ketahuan ini tolong ditegur oleh kepala sekolahnya, kan kayak gitu. Artinya kepedulian kita pada upaya mitigasi dari dini melakukan itu udah cukup sampai situ, biar mereka itu nggak punya ruang untuk melakukan hal-hal yang bisa menjurus ke tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Nah ini tampaknya yang perlu dipersiapkan bukan hanya persiapan kita untuk tanggal 1 untuk melakukan camp pembinaan mental, spiritual anak-anak kita, tapi juga mungkin di lapangan nanti. Mungkin saya nanti untuk hal ini sama Polres sama Kodim kita akan mencoba memitigasi titik-titik secara teritorial yang perlu diamankan, karena kita strukturnya kaya banget dan sampai tingkat desa kita punya loh. Ada Babim Kamtibmas ya, ada Babinsa, pengawas ada. Kita itu strukturnya kaya banget loh negara ini. Jadi kalau semuanya sinergi, karena ada keterbatasan ya Pak Haji ya, kita kepala sekolah itu nggak berani dan kalau ada misalnya ada anak pada nongkrong di warung, sekolah itu nggak bisa masuk ke situ karena pertama memang bukan wilayahnya, yang kedua terlalu jauh nanti kalau udah masuk ke situ gitu. Nah maka yang kayak gini itu kalau Polri-nya, militernya yang punya struktur dan punya tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban teritorialnya masing-masing, ketertiban umumnya, maka insya Allah ini Indonesia itu akan cepat larinya. Indonesia itu akan cepat ininya pendidikannya itu akan bagus gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dilakukan oleh aparat. Nah ini penting dari semua lininya bergerak nanti agar target-target kita bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Nanti kita diskusi ya. Nanti saya persilahkan dulu ke Pak Danmen ya Pak. Ya. Pak Danmen untuk memberikan paparan hal-hal yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih Pak Danmen. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan secara singkat garis besar apa-apa yang akan kita kerjakan. Ini adalah kalau bagi saya pertemuan yang kedua, yang lalu sore-sore kami sudah bersilaturahmi ke Kepala Dinas Pendidikan. Yang akan kami gambarkan adalah gambaran secara garis besar. Rinciannya pun ada. Jadi ibaratnya kalau Bapak akan datang berjalan, saya akan datang dengan berlari. Dan saya sudah siapkan semuanya, tentunya atas izin dari Bapak Panglima Divisi. Secara umum Bapak-Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini adalah anak-anak baru, anak-anaknya generasi penerus bangsa kita. Formatnya adalah nanti kami sampaikan tentang urutan kegiatan nanti sebagai gambaran, mungkin nanti akan ada salah masukan. Namun kami nanti juga perlu dukungan dari Dinas Kesehatan, mungkin ada dari Dinas Kesehatan. Bapak, kenapa ini penting? Mensana in corpore sano. Jadi anak-anak ini kita harapkan secara fisiknya sehat, jiwanya pun akan sehat. Mengapa ini penting? Pada saat anak ini datang, kita perlu melihat permasalahan psikologi lebih dahulu. Nanti dites lebih dahulu, dirikes lebih dahulu, kira-kira apa permasalahannya, konseling dulu. Kemudian setelah menjalani kurang lebih 2 minggu ini, apa yang menjadikan penonjolan nanti akan kita evaluasi bersama, sehingga akan komprehensif. Jadi kalau kita di pendidikan, secara umum ada tripola dasar, Pak Budi, Pak Kadis, ada tripola dasar dari mental, spiritual, atau sikap perilaku, akademik dan jasmani. Lanjut kita akan sampaikan. Jadi breakdownnya sudah cukup lengkap, tinggal implementasinya dibutuhkan. Kami ambil contoh di situ sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian karakternya sudah ada, tinggal implementasi dalam kegiatan. Nah, ini adalah tempat yang kemungkinan atau kami sarankan digunakan. Sehingga konsep yang digunakan di sini ini menggunakan gedung aula dengan panjang kurang lebih 35 meter, lebarnya 11,5. Ini akan disekat menjadi 3 partisi.
Kelompok yang paling kanan di sini, nah di sini yang paling kanan itu adalah ada panggung, kemudian di situ ada tempat duduk yang nanti bisa digunakan untuk materi pembelajaran bersifat kelas. Kemudian di sebelahnya ada tempat yang digunakan untuk tempat makan. Lalu sebelah kirinya adalah tempat yang digunakan untuk tidur dengan menggunakan velvet. Velvet itu semacam tempat tidur yang portable, jadi bongkar pasang. Jadi ruangan ini jadi tersentral di satu tempat. Di sini juga ada kamar mandi. Ada 4 kamar mandi yang disiapkan sehingga terpusat pengawasan mudah, pengontrolan mudah, pelaksanaan kegiatan pun akan mudah. Masing-masing penataan ini ada tujuannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia dikelompokkan 10? Nanti ada regunya. Kami coba menampilkan konsep regunya adalah nama-nama regu pahlawan nasional dari Jawa Barat. Mereka nanti akan kita kasihkan nomor. Tujuannya nomor apa? Untuk mengenal satu sama yang lain. Misalkan mereka menggunakan nomor dada merah 12. Oh, merah 12 namanya si Anton dari sekolah SMP atau SMA mana. Jadi mereka juga bisa mengenal satu dan yang lain. Sehingga konsep dalam kurang lebih waktu 2 minggu ini ada kegiatan-kegiatan baik karakter, kepemimpinan yang harus mereka terima, termasuk ada aspek fisik dan nanti ada psikologi yang melengkapi dari P3. Nah, ini adalah fasilitas yang bisa digunakan. Ini adalah lapangan yang bisa digunakan nanti untuk pembukaan. Bapak Kadis, cukup luas, kalau 40-100 pun cukup. Namun karena daya tampung sementara baru 40-an, ini ada masjid, kemudian ada tempat fitness, ada lapangan tenis, ada lapangan bola voli dan kolam renang. Tujuannya apa? Fasilitas ini bisa digunakan untuk metode outbound atau karakter building. Itu sangat memungkinkan dan kita sudah mempraktekkan beberapa waktu yang lalu dibentukkan guru-guru yang kecil untuk memperkuat kerjasama kekompakan di antara mereka. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah selama ini dilaksanakan. Ada materi bela negara, kepemimpinan, pembinaan motivasi, budi pekerti, sejarah perjuangan, sistem pertahanan semesta, kemudian wawasan kebangsaan Pancasila. Ada ice breaking, outbound, bela diri, PBB dan PPN. Masing-masing materi punya tujuan Bapak Ibu sekalian. Untuk anak-anak yang tidak disiplin, dia harus dibiasakan dengan PBB dan penghormatan supaya dia disiplin. Bagaimana dia bekerja sama, nanti ada outbound, ada ice breaking. Budi pekerti dan lain-lain, ini adalah materi-materi untuk membentuk karakter dia. Kalau kita sekilas membaca buku Atomic Habits, memang 2 minggu ini tidak bisa membentuk karakter yang kuat. Tetapi minimal dengan 2 minggu ini akan membentuk suatu sikap perilaku berubah dari awal dia masuk sampai dengan dia keluar. Ada bahwa pelatihan tersebut orang tua pun harus menyetujui. Jadi orang tua menitipkan dan menandatangani kesepakatan dengan pihak satuan pendidikan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Jadi tertulis. Jadi jangan sampai nanti kita disalahkan. Tentunya harus ada kesepakatan bahwa orang tua menitipkan bertanda tangan. Artinya orang tua mengizinkan adanya kegiatan ini. Jangan sampai nanti kita melaksanakan kegiatan di luar sekolah yang nanti akan menimbulkan kontraproduktif sehingga kita dipersalahkan. Ini tertulis di dalam pasal 32. Jadi harus ada perizinan dari orang tua. Yang kami tekankan di dalam kegiatan ini adalah khususnya yang beragama Islam adalah kegiatan sholat 5 waktu di masjid. Sholat 5 waktu di masjid sudah kita laksanakan, sudah kita laksanakan dengan pengawasan yang ketat. Itu sangat membentuk karakter. Dia harus bangun pagi, kita bunyikan trompet, alarm, dia bangun, langsung dia bergerak ke masjid. Setelah dia ke masjid dia olahraga, mandi, makan, persiapan rutin. Setelah itu selama 2 minggu kita bisa jamin anak itu akan berubah dalam 2 minggu. Tinggal lingkungannya yang akan menjadikan dia seperti apa setelah itu. Nanti dia akan kita bekali semacam buku saku. Buku saku itu akan mencatat apa-apa yang dikerjakan, kegiatan positif, hal-hal positif yang dicatat untuk hari itu. Demikian juga sebaliknya, kalau hari itu dia pelanggaran, misalkan dia lupa membersihkan, merapikan tempat tidur, maka dia akan diberikan sanksi. Sanksinya tentunya sanksi yang ringan, yang bersifat mendidik. Inilah yang akan ditanamkan pada saat kondisi kita lelah, pada saat kondisi kita sudah tidak memungkinkan, dia bisa melaksanakan aktivitas seperti itu, maka akan muncul kedisiplinan, maka akan muncul karakter yang kuat, dia bertanggung jawab nggak apa tidaknya. Kalau dia melanggar akan diberikan sanksi, tentunya sanksi yang proporsional, sanksi yang humanis untuk anak-anak. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu ini kita harus merangkum berbagai macam materi supaya dia outputnya ini kira-kira layak memiliki budi pekerti yang baik dengan perilaku yang baik. Kami menyarankan anak-anaknya dicukur. Cukurnya rapi aja, bukan gundul, bukan. Cukur kayak saya ya, rapi. Kerapian menunjukkan performa, menunjukkan apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan. Tampilan ini penting karena disitu menunjukkan semangat, dia tampilnya rapi, semangat atau enggak. Nah, kalau tampilannya macam-macam ini yang tidak kita harapkan. Sehingga kami sarankan nanti pada saat kegiatan awal kita akan cukur anak-anak yang rapi,
kira-kira normatif lah, oh pantas, malah dilihatnya bukan lagi bagus, gagah. Sehingga terakhir nanti harapannya orang tuanya bisa melihat dia berubah dalam kurun waktu 2 minggu. Makanya adik-adik nanti kita kalau dari struktural, rambut, kemudian sepatu dibersihkan, kuku itu akan kita cek setiap hari. Supaya apa? Menanamkan rasa kesadaran, menanamkan rasa tanggung jawab dan sebagainya. Dan ini penting untuk memberikan karakter, dan kami menyadari 2 minggu ini memang bukan waktu yang cukup untuk membentuk karakter yang berubah, tidak bisa. Minimal adalah apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik untuk anak-anak ini. Sehingga apa, para remaja kita dalam kurun waktu 2 minggu nanti kita dapat profilingnya setelah anak-anak ini sudah membaik. Nanti kita pantau Pak Kris, setelah dia kembali ke sekolah, kita tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru, ini anak ini bagaimana progresnya. Itu harus kita pantau. Minimal outcome-nya harus jelas. Dan stigma negatif tentunya anak-anak kami sebenarnya mungkin bukan anak-anak, tapi anak-anak perlu perhatian lebih dari kita semua, dari stakeholder terkait, dari semuanya kita berperan di sini. Yang kesehatan bidang kesehatan, yang psikologi, yang Bapak kepolisian, kami membantu tempat fasilitas dan kegiatan ini tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian kami sampaikan secara singkat rencana kegiatan akan kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami sangat berharap ada saran masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi. Jadi nggak ada rencana yang sempurna, yang ada adalah tim yang sempurna. Demikian, terima kasih. Saya tutup.